ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah surah Nurul Iman, Nurul Ikhlas, Al-Ikhlas RT 18 keingatan herannya dan jamaah subuh sedekah yang semuanya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kembali kita untuk saling mengingatkan supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil yang kita sadari ataupun kita tidak sadari. Karena semakin kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Salah satu nikmat yang jarang kita sadari adalah nikmat bisa beribadah. Diberikan Allah kekuatan melaksanakan sholat 5 waktu dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Karena jikalau tanpa campur tangan Allah, jikalau tidak Allah kehendaki kita beribadah, maka tentu kita tidak bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu kita bersyukur jangan hanya untuk urusan rezeki saja. Jangan urusan nikmat-nikmat yang berbentuk materi, berbentuk duit. Tetapi bersyukur kepada nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, kita bisa beribadah, itu lebih utama lagi untuk disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah surah Al-Ikhlas dan jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita ingin membahas tentang satu surat dalam Al-Quran, surat yang ke-106, yaitu surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy ini dinisbahkan kepada satu suku bangsa yang ada di dunia ini, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab mereka menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suku Quraisy yang dibangsakan atau dinisbahkan kepada Kinanah bin Nador, yaitu kakek datuk cicit daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kekuasaan, yang diberikan kemuliaan dengan menjaga Ka'bah sebagai khadimul Ka'bah. Itu suku bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, ayat ini atau surat ini memang dinisbahkan kepada satu suku bangsa Quraisy, tapi untuk semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah kita itu diutus untuk seluruh umat semesta alam ini, termasuk masyarakat ataupun umat kecamatan Tampuling, termasuk. Karena kebiasaan
suku bangsa Quraisy, liila fi Quraisy. Kebiasaan mereka itu apa? Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib. Yang mereka punya kebiasaan berjalan di waktu malam. Rihlatasy syita'i was-shaib, berjalannya mereka di waktu dingin dan di waktu panas. Jadi ada waktu itu kebiasaan bangsa Arab, suku Quraisy ini, mereka jikalau di waktu dingin, mereka menuju ke daerah Syria, berdagangnya mereka. Karena apabila di Makkah itu waktu dingin, di daerah Syria atau Syam itu adalah waktu panas. Kemudian jikalau mereka di waktu panas di daerah mereka, mereka berjalan atau berdagang ke daerah Yaman yang waktu itu adalah dengan musim dingin. Jadi kebiasaan mereka ini sudah mereka cari waktu-waktu tertentu yang berbeda daripada ke musim-musim di daerah mereka. Jadi ini satu keistimewaan yang ditunjukkan dalam Al-Quran ini, Pak Bola, bahwa musim-musim di masa itu bagi pedagang-pedagang Arab yang handal, mereka itu bagi kita bebilokan, asal suka bebilok ke beberapa daerah, tapi perjalanan waktu itu berbulan-bulan, Mbak Bu. Nah, maka ini satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada suku bangsa yang lain. Suku bangsa yang lain tidak tahu dengan bentuk musim yang disebutkan itu. Nah, ini rahasia Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Quraisy ini. Kemudian lagi ayat yang kedua, Allah menyuruh فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka oleh sebab itu kalian bangsa Quraisy, sembahlah Allah, sembahlah Tuhan ini Ka'bah, hadzal bait. Jadi jangan kada ingat, karena kalian diberikan keistimewaan, satu, bisa berdagang dengan handal, yang kedua bisa membaca musim, kalau musim kayak ini ke sana ke arah sana. Yang ketiga, mereka ini diberikan kepercayaan menjadi penunggu Ka'bah. Nah, semenjak Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya beliau yaitu Nabi Ismail, maka turun-temurun yang menjaga Ka'bah itu diberikan kemuliaan untuk menjaga dan melayani orang yang hadir. Jadi orang sekitar di sana pun, Pak Bu, segan dengan bangsa Quraisy ini. Kenapa? Karena mereka penunggu Baitullah yang diberikan kepercayaan. Maka keturunan-keturunan inilah yang kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Kalau bahasa kita itu rajanya di saat itu di Makkah, rajanya yang diberikan kepercayaan. Maka sembahlah, kata Allah, Tuhan ini Ka'bah. Jadi hikmahnya nanti kepada kita dipahami apabila kita diberikan nikmat kemuliaan satu suku bangsa, kita ini diberikan kemuliaan satu suku bangsa Indonesia cuma, tapi jangan kada ingat menyembah siapa yang memberikan kemuliaan itu. Jangan kada ingat. Apabila kita melakukan itu, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah pun akan memberikan kepada kita, ya, kalaupun di ayat ini adalah kepada bangsa Quraisy, amanahum min at'amahum min ju'. Masalah urusan dari rezeki itu Allah yang punya urusan. Jadi kesimpulan yang pertama, apabila kita taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusan rezeki itu urusan Allah. Maka kata sebagian ulama, aku tidak mengeluhkan
tidak terlalu memikirkan apa kewajiban Allah kepadaku, yang harus kujaga itu adalah kewajibanku kepada Allah. Dalam bahasanya sepertinya ada kewajiban Allah kayaknya, tapi Allah tidak seperti itu sebenarnya. Karena kita ini begini, dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, ada satu punya disebut dengan hak, yang kedua ngarannya kewajiban. Kita semua harus tahu itu, baik lelaki baik bini. Kita mempunyai kewajiban, tunaikan dulu, hanya meminta hak. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdi. Kalau kita artikan menyembah, itu mungkin terlalu sempit. Karena menyembah itu kita kadang-kadang identik hanya kepada masalah sujud saja, sembahyang. Tapi kalau mengabdi itu semua mencakup kewajiban kita, kewajiban mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu rukun Islam yang 5, yang ghairu mahdoh sifatnya kegiatan sosial. Jadi kita ini bukan hanya yang diwajibkan secara mahdoh aja, yang kita laksanakan itu sebagai bentuk pengabdian, Pak Bu. Yang ghairu mahdoh itu juga. Karena kita ini hidup, ada ngarannya hablum minallah, ada ngarannya hablum minan nas. Ya Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, kayak apapun ganalnya bulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagus ibadahnya, tetapi kepada manusia, kepada tetangga, kepada sekitarnya kada baik, kada mau juanya. Rajin ke masjid, rajin segala macam wirid, tapi wan tetangga bakal aja doyan. Kada mau juanya. Hablum minallah jalan, hablum minan nas juga harus diperhatikan. Selalu menyakiti orang lain dengan kata-kata, dengan perbuatan, tetapi dengan Allah baik, kada mau juanya. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu sama-sama diperhatikan. Maka di sini Allah pun menyebutkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gawi dahulu kewajiban hanya minta hak. Jadi kita itu gawi dahulu mengambil upah hanya minta upah. Ini kada kita ini banyak mengambil upah dulu, upah diambil gawian kada digawi. Nah itu. Jadi ini sindiran kepada kita dalam kehidupan bermasyarakat juga. Kita sebagai pengambil upah, umpamanya mengambil upah kabun kawan. Upah janji menabas itu selesaikan sampai 20 baris, umpamanya. Selesaikan. Hanya upah diambil karena terakhir. Tapi gawian kada selesai, upah diambil berdahulu. Akhirnya karena habis upah, gawian kada digawi lagi. Nah ini salah satu bentuk amanah yang tidak dijalankan. Kita kada menggawi kewajiban, tapi hanya mengambil hak saja. Maka oleh sebab itu, kita dalam hidup ini harus tahu yang mana kewajiban, mana yang hak. Mana didahulukan, kewajiban dulu, hanya ambil hak. Iyyaka na'budu dahulu, sembah Allah dahulu, hanya minta nasta'in kepadanya. Maka kalau itu kita gawi, apa aja, kalau kita mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya, urusan rezeki, nasta'innya itu kada kita pikirkan lagi. Itu urusan Allah. Maka biasanya orang yang biasa mengabdi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mengabdi kepadanya ataupun mengabdi kepada ghairu mahda, kepada masyarakat, itu urusan rezekinya biasanya lancar-lancar aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. At'amahum min ju', kata Al-Quran, pengabdian yang mereka laksanakan, Allah akan memberikan makanan kepada mereka. Ini secara khusus saja. Sebenarnya umum disebutkan itu. Makanan ataupun kehidupan, dalam kehidupan kita ini, apa yang kita butuhkan itu urusan Allah. Itu maksudnya Pak Bula. Jadi kalau sudah mengabdi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan makan, urusan rezeki dan lain-lainnya pasti Allah penuhi. Kemudian yang kedua, wa amanahum min ju'. Wa amanahum min khauf.
aman daripada ketakutan, aman negara, aman daerah daripada peperangan dan sebagainya. Dua macam inilah yang diberikan Allah kepada sahibul Ka'bah, penunggu Ka'bah itu urusan rezeki. Coba lihat, kalau orang di Makkah itu padahal tanahnya gersang, Pak. Tapi karena mereka itu mengabdi dengan baik, makanan-makanan, buah-buahan itu terjamin. Ini sesuai pula dengan mintanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendoakan kota Makkah itu. Berilah mereka as-samarat, kata Nabi Ibrahim. Berikan ke mereka ketenangan dalam kehidupan dengan diberikan buah-buahan yang melimpah. Amun logika kita berpikir, tanah yang gersang, bebatu, tapi masalah buah-buahan malah melimpah ruah. Kan itu di luar logika. Amun kita daerah kita ini, bahwa daerahnya memang daerah berair, daerah subur dengan tanam-tanaman, lalu dapat buah-buahan yang banyak, itu biasa aja. Ini daerahnya berbatu, ditanam apa aja kadang mau tumbuh, kecuali kalau diambil tanah lain. Makanya di Makkah itu orang mau menanam kurma, menanam tumbuh-tumbuhan itu mengambil tanahnya di Taif. Kadang tanah di Makkah itu gersang. Tapi karena doanya Nabi Ibrahim sebelumnya, kemudian karena Allah memberikan kemuliaan kepada penduduk Makkah ini, mereka itu masalah buah-buahan melimpah. Ada masalah. Alahan bagi kita yang daerah yang subur ini. Nah, ini diantara kemuliaan yang Allah berikan. Kenapa? Sebab mereka mengabdi. Nah, kemudian dua macam ini menjadi contoh kepada kita, diberikan makanan dengan baik, dengan sempurna, kemudian juga diberikan rasa aman daripada ketakutan. Jadi kita ini bila berusaha nyaman, rezeki itu ada aja. Kemudian negara kita aman pulang. Nah, itu kadang-kadang alih itu kita yang masyarakat biasa ini dua macam itu aja. Tapi bila negara itu orba perang aja, kadang nyaman juga cari Pak Buah. Anak kada kau sekolah, orba timbak aja. Nah, ini bisa terjadi kepada negara-negara yang tidak mengabdi dengan baik. Nah, ini anunya, kuncinya ini. Negara yang umatnya itu mengabdi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian mengabdi secara umum, maka pasti akan diberikan keamanan itu. Alhamdulillah sampai saat ini negara kita ini kada ada kekacauan, kada ada perang saudara. Makanya jangan sampai suatu saat nanti kita ini berperang saudara. Kalau sudah perang saudara itu kada nyamannya lagi antara golongan ini selalu bahan tempur ini. Ini yang terjadi di negara-negara Islam saat ini seperti Syria, Libya, negara-negara Timur Tengah itu rata-rata perang saudara. Kenapa? Sebab ada di antara golongan kita ini yang membawa isu-isu perpecahan terus gawiannya. Maka oleh sebab itu kita ini jangan terlalu umpat-umpat isu-isu yang kayak itu. Yang mereka itu selalu membawa perpecahan, selalu menyalahkan amaliyah umat Islam yang lain. Ini ya asal mulanya nih. Kalau betahlilan itu bid'ah, bayasinan bid'ah, batalkin kubur bid'ah, semuaan disalahkan terus. Ini asal mulanya nih. Maka terjadilah akhirnya kekacauan. Jadi kalau sudah dua itu kadada, rezeki kada tapi lancar, negara apa kehidupan kada tapi aman, itu kacauan gitu. Maka untuk menghindari yang seperti itu, intisari daripada surat Al-Quraisy ini, pertama bagi kita, falyabudu rabb hadzal bait. Mengabdilah kepada Tuhan Baitullah. Ya, kalau Tuhan Baitullah itu sama aja dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulun sampaikan tadi bahwa ayat surat Al-Quraisy ini memang dikhususkan kepada bangsa Quraisy, tetapi umum kepada kita semua. Inilah yang kita ambil petik hikmahnya. Jangan sampai negara kita kada aman, kita bakal lahian dengan sesama kita umat Islam bakal lahian. Kemudian otomatis kena berpengaruh kepada ekonomi. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, falyabudu rabb hadzal bait itu bentuknya mengabdi itu yang kayak apa?
Mengabdi itu yang bisa kita laksanakan yang kayak apa? Yang khusus ya, yang mahdoh, yang rukun dalam agama kita itu sudah ada aja. Kita paham aja, puasa, sembahyang, berhaji, zakat, 2 kalimat syahadat itu pasti jangan kita tinggalkan. 5 rukun Islam itu. Makanya kita harus tahu yang mana rukun bagi kita itu yang disebut dengan ibadah mahdoh. Nah, diantaranya kita lihat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan menjadi ingatan kepada kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla arba'ina sholatan. Ada satu hadis mengatakan arba'ina yauman. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 waktu. Ada yang mengatakan 40 hari. Kedua-duanya ini sama. 40 waktu berarti 8 hari. 5 kali 8 40. Kalau 40 waktu lah sembahyang berjamaah atau 40 hari. Nah, jadi kalau memang mau membiasakan 40 hari berjamaah aja, nah ini bentuk ibadah yang dimaksudkan dalam surat Al-Quraish ini salah satunya. Salah satunya aja Pak lah. Tapi kalau kita bisa melaksanakan yang ini nih, semacam ini ada jaminan lapar, jaminan makanan dari Allah, tidak kelaparan dan aman daripada kekacauan, ini sudah ada. Kalau kita mau, nah ini yang ulun sampaikan ini, karena dihubungkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat berjamaah 40 hari, kita ambil yang besar aja loh. Yudrikuhu takbiratal ula, yang ia dapati takbir yang pertama. Takbir pertama itu rakaat pertama wan imam. Ini berjamaah, ini kisahnya bukan sorangan di rumah lah. Ya. Berjamaah, kalau kada bisa ke surau, kada bisa ke surau atau masjid kita, di rumah lawan orang rumah. Sama aja juga. Jangan kata Rasulullah SAW, ittakhazu baitakum kubur, jangan sampai rumahmu itu seperti kuburan. Jadikan kuburan, maksudnya apa? Kada suah disumbayangi di rumah juga jangan juga. Karena Nabi itu menyuruh sembahyang sunat di rumah, sembahyang wajib hanya ke masjid. Nah, itu jadi kuburan karena rumah boleh. Kada suah lalu. Ada tamu datang, ada anuan sembahyang ya kemana arah kiblat kada tahu tuan rumah. Mana sejadah yang dia tamu. Nah, bersejadah aja kada berisi di rumah. Nah, ini salah juga kita nih. Oleh sebab itu, bentuk pengabdian ini kita khususkan dulu kepada sembahyang jadi mulu. 40 waktu tadi bersama dengan imam, minimal sekali disebutkan dalam fikih itu, ruku itu sama dengan imam. Nah, itu yang dimaksud takbiratul ula, memang dimaksudkan adalah takbiratul ihram bersama imam. Artinya beriringan dengan imam, paling minimal itu kada masbuk. Nah, jadi masuk bisa sawat 4 ruku. Makanya itu jangan tertinggal ruku rakaat pertama. Bila 4 ruku wan rakaat pertama dengan imam berarti dapat rakaat pertama itu. Jadi kada masbuk lagi. Makanya kalau kita datang secara hukum fikih, bulah amun kita lambat melihat imam sudah di akhir membaca ayat, itu jangan sibuk-sibuk lagi, angkat takbir, imam ruku 4 ruku, kayak itu aturannya. Jangan sawat membaca itu ini segala, karena apapun bentuk bacaan kita ketika kita sudah mau 4 imam itu sudah diwakilkan non imam. Behimat-himat sibuk-sibuk membaca itu ini segala macam, akhirnya kada tahu 4 rukuan imam, atau tinggal berarti kada jadi 4 dengan takbiratul ula. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis Nabi, ikut bersama imam dengan takbir yang pertama sampai 40 hari. 40 hari. Lalu kata Rasulullah SAW tadi, kutiba lahu bara'atani. Ia diberikan 2 kemerdekaan, 2 kebebasan. Nah, orang yang kayak ini akan diberikan oleh Allah 2 kemerdekaan. Pertama, bara'atun minan nar, dilepaskan dari siksaan api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dilepaskan, dimerdekakan dari sifat-sifat munafik.
Nah, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jemaah haji yang sudah berangkat haji itu 40 waktu ngarannya sholat arba'in di Madinah. Ya kan? Yang Pak Haji leh disuruh kita 8 hari atau 40 waktu di Madinah. Kalau 40 hari kalawasan kada sawat lagi menggawi haji. Nah, jadi kebijakan daripada jemaah haji itu dilaksanakan 40 waktu terlebih dahulu di kota Madinah. Jadi sholat berjamaah biasanya jemaah haji itu di Madinah sangat dijaga sekali sampai lebih kadang-kadang jadi 41 waktu sampai 42 waktu, berarti lebih daripada yang disebutkan Nabi itu. Tapi yang masalahnya sampai di Makkah 15 hari, 17 hari di Makkah, akan tetapi lagi memperhatikan sembahyang berjamaah. Nah, ini pulang harus ya, kalau kita jamaah haji itu kalau sudah dibiasakan berjamaah itu di Madinah, masa di Makkah pulang berkurang. Sementara fadilat di Masjid Nabawi itu 100.000 Nabi lebih utama daripada masjid yang lain di luar kota Madinah, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sekali sembahyang lebih 100.000 dibanding Masjid Nabawi. Jadi 100.000 dibanding Masjid Nabawi. Sementara Masjid Nabawi 100.000 fadilatnya lebih dibanding masjid yang lain di seluruh dunia ini. Nah, bayangkan Bapak, kita di Madinah menjaga dengan baik, tapi masa di Makkah ada dijaga lagi? Ini ada sebagian jamaah yang kayak itu. Harusnya sama, malah lebih lagi. Nah, mungkin karena doktrin apa ngarannya biasa memahami 80 apa tadi 40 waktu tadi, itu haji yang perhatikan. Ini ada juga kesalahan ngarannya memahami itu. Nah, oleh sebab itu disebutkan di situ adalah diberikan 2 kemerdekaan. Jadi yang kita menjadi penelitian, yang menjadi kalau kita di akademisi itu ataupun di peneliti-peneliti itu, kenapa 2 ini yang disandingkan? Kenapa ada yang lain? Satu, api neraka, kita tahu itu dahsyat sekali itu. Selalu yang dihindari oleh umat Islam pasti api neraka leh. Tapi yang kedua ini sifat munafik ini, kenapa bisa bersanding sama api neraka? Ini hebat berarti sifat munafik ini. Kalau bisa bersanding selevel dengan neraka. Karena Nabi tadi mengatakan bila orang menjaga 40 waktu sembahyang berjamaah atau 40 hari sembahyang berjamaah, bisa merdeka dari 1 api neraka, yang kedua sifat munafik. Nah, jadi pertanyaan kita, yang kita nerakanya tahu aja Pang, lah tahu rasanya sudah kita. Tapi sifat munafik ini kadang-kadang kita kada perhatikan juga. Kalau dilihat ini selepel neraka nih, bahayanya ya. Jadi harus kita, kalau pemikir apa namanya akademisi itu harus memikirkan yang seperti itu, kalimat-kalimat itu. Jadi kita teliti. Kenapa? Karena sifat munafik ini membahayakan benar, membahayakan sampai selepel api neraka itu. Apa dia diantaranya munafik itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Jadi bila ada yang 3 ini, ada berarti kita nih ini berbahaya hidup ini. 1, iza haddasa kazzaba. Apabila bepandir suka benar bakarampot, berdusta aja gawian. Mun 10 yang dipandirkannya itu 2 ngalih dipercaya. Nah, ini orang munafik dah. Ini munafiknya sama levelnya neraka nih Pak. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kalau ada sifat-sifat itu dengan kita, nah tolong jangan tapi suka bakar ramput lagi. Kadang-kadang bakar ramputnya itu kada penting juga. Kawan nelpon, assalamualaikum ya kawan, waalaikumsalam. Di mana nih ya? Aku di jalan nih ya, anak kebilahan. Padahal dalam WC, apanya? Ada untungnya kira-kira yang kayak itu tuh? Ada untungnya, yang bepandir itu selalu orang kada percaya lagi akhirnya, karena ia suka benar bakar ramput, pembual aja bahasa kita tak. Sikit-sikit pembual bakar ramput. Ini bahaya sifat ini, jangan dianggap biasa. Karena ini salah satu kata Nabi tanda-tanda orang munafik. Sementara munafik itu selepel neraka dalam hadis tadi. Nah, yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji selalu mengingkari.
Ya berjanji itu kalaupun minimal kita kada bisa memenuhinya, ya bepadah aku kadang datang nah. Pada iya benar berjanji sudah. Ya kita lakukan sesamaan lah ya. Ini mujurnya janji yang itu sama aja Pak. Janji apapun bentuknya kita tulakan sesamaan aja. Kalinya ini berdulu untuk menghindari kawan jangan umpat. Nah kan ini berjanji ngarana itu. Jadi kalau ada sifat yang kayak itu berarti orang munafik dah. Jangan main-main dengan munafik karena dia selepel tadi lawan api neraka. Selepel. Kenapa kita pertanyakan? Karena hadis Nabi yang kayak itu. Dua yang sifat itu yang digandengkan Nabi. Nah, ini harus kita pahami yang seperti itu Pak Bu. Yang berjanji itu kalau kada bisa memenuhi bepadah bebaik. Janji apa saja bentuknya. Jangan kita kemudian menisbahkan yang berjanji itu seperti janji caleg-caleg umpamanya. Itu salah juga kita kadang-kadang. Yang kadang-kadang yang berjanji itu bukan caleg, kita yang menjanjiinya. Lalu setelah ini kada memenuhi, lalu kita burukkan mereka. Apa aja kita? Pak, kalau kena lah saminakan jalan kami ya. Inya kada berjanji kada. Lalu karena inya diminta, lalu insya Allah inya. Nah setelah inya berhasil kita tuntut, lalu kada terpenuhi sama inya mungkin alasannya apakah segala macam. Lalu kita bilang dia menyalahi janji. Sebenarnya kita yang menjanji kalau itu. Ya kalau mereka yang mengucapkan dengan janjinya bolehlah. Tapi kadang-kadang seperti itu di masyarakat kita ini. Kita yang menjanjiinya. Lalu kita burukkan inya setelah kita inya kada memenuhi. Ini beda juga yang harus kita pahami lah. Yang bentuk yang berjanji itu siapa yang mengucapkan, siapa yang melakukan. Ia yang mengkhianati, itulah yang disebut dengan iza wa'ada akhlafah. Apabila ia berjanji lalu ia mengingkarinya. Yang ketiga, tanda-tanda sifat munafik itu, orang munafik itu wa iza tumina khona. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Apa salah satu contoh amanah Pak? Ini kepada kita berataan. Kita ini diberikan amanah oleh Allah anak. Adakah kita menjaga amanah Allah itu untuk memberikan didikan agama kepadanya? Itu pertanyaannya masing-masing kita aja. Apabila kita kada suah mengarahkan ke pendidikan agama, berarti kita khianat dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaannya tuh kadang ngaling-ngaling. Ada sebutin itu jadian. Betulkah kita amanah sudah apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendidik anak kita, mengarahkan pendidikannya ke pendidikan agama. Bila kada kita berusaha, berarti kita khianat dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita sudah berusaha, inya kada mau, itu lain urusan. Tuhuk sudah menyuruh ke sekolah naklah, sekolah lebih baik mengaji. Tapi inya masih juga kada hendak, itu lain urusan. Kita sudah berusaha. Nah, jadi sekali lagi jangan pulang karena beratan Ustaz menuduh aku kada amanah, kada kayak itu kada. Ya pian sudah berusaha, tapi anaknya kada mau. Cuman kita pertanyaannya kita ini suah kada meluluskan berusaha memenuhi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini kada heran anak kada mengaji kada apa, kada sekolah kada apa juga. Biarkan aja, itu yang kada amanah tuh. Itu salah satu amanah saja Pak Bu yang perlu. Kenapa? Amanah itu pernah ditawarkan kepada gunung-gunung, kepada langit, kepada bumi. Mereka enggan kada mau menerima amanah. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia yang lemah manusia ini. Tapi mereka mau memikul amanah. Jadi amanah itu sebentuk benda, sebentuk apa yang ditimpakan atau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu amanah. Jadi tiga tadi Pak Bulah menadawan kita bila bepandir pangalampot. Ciano itu aja. Bila bepandir 10 2 kali dipercayanya. Itu berarti ada tanda-tandanya. Nah, yang kedua bila berjanji, ketujuh mahianatu. Yang ketiga bila diberi amanah mahianatu. Nah, maka yang seperti ini sifat-sifat yang sama digandengkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan api neraka. Maka oleh sebab itu, apa
keburukan daripada sifat munafik ini, Pak, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling benci lawan orang yang munafik itu, lain di depan, lain di belakang. Itu diantaranya munafik itu. Inya akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 500 tahun duluan masuk neraka dibanding orang kafir. Itu orang munafik itu. 500 tahun dijebloskan ke dalam neraka duluan daripada orang kafir, bukan dari orang yang berdosa. Ini bahayanya sifat munafik ini. Maka oleh sebab itu, dengan memahami atau mempedomani hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari ini, mudah-mudahan kita bisa mentargetkannya, Pak. Boleh kita targetkan aja, kita yang membiasakannya. Bila mulai terdengar zuhur, asar, siap-siap kita ada untuk berjamaah. Kalau sudah terbiasa 40 hari aja, itu insya Allah seterusnya itu akan aman itu. Maka bukan kita memuji salah satu golongan di antara sahabat kita, mereka selalu membiasakan itu 40 hari keluar. Ada yang 3 hari, ada seminggu. Itu sebenarnya dalam rangka memahami ataupun membiasakan aja. Jangan kita melihat yang jeleknya aja pada kawan itu. Wah ya itu ya pemasakan di masjid. Tapi kalau ini ada baik, kita luruskan. Tapi ada inti yang bagus dari mereka itu. Mereka membiasakan diri 40 hari, membiasakan diri seminggu. Itu kada kita gawi, kada sanggup kita diantara kita ini. Padahal mereka itu sebagian ada yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pola pikir kita terhadap saudara kita yang baik itu jangan lihat yang kada baiknya. Yang kada baiknya itu sesama kita baiki, tapi lihat yang baiknya. Itu diantaranya 40 hari kalau sudah terbiasa kita dengan sholat berjamaah, Pak Bu, insya Allah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka dan daripada sifat-sifat munafik. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, karena waktu jualah yang membatasi kita, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.